Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sa'adat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadhil wal karamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazaratun ila al-'alimi ahabbu ilayya min 'ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Sadaqallahu al-'azim. Sadaqa rasulullah nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika min asy-syahidin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Pengurus PKN, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin berbahagia, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir pada pagi hari yang mulia ini tergolong kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, kami menyampaikan salam dari Buya kami Al-Ustaz Haji Aswad Nasution, yang mana sebenarnya beliau yang harusnya menyampaikan kajian di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pada pagi hari ini, tapi dikarenakan beliau berhalangan hadir sehingga beliau mengutus saya untuk menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Kalau bapak ibu bertanya-tanya saya siapa Ustaz Aswadin, saya ini anaknya beliau, keponakan beliau yang memang khusus untuk menyampaikan kajian pada pagi hari ini di hadapan bapak ibu sekalian, yang sebenarnya juga beliau berhalangan hadir karena rumahnya itu masih berefek banjir dari banjir yang kemarin. Rumah beliau itu tidak ada di daerah Bogor, jadi ke rumahnya itu masih ada bencakan banjir yang memang membuat beliau itu terhalang untuk keluar dari rumah. Nah, jadi beliau mengutus saya untuk menyampaikan kajian di hadapan bapak ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah pada pagi hari ini. Insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya Ustaz Aswadin kembali hadir di hadapan bapak ibu sekalian menyampaikan kajian. Insyaallah akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya pemain cadangan ya Pak, pemain pengganti. Ini pemain pengganti. Yang namanya pemain pengganti itu pasti tak saya berpemain inti. Kalaupun ada dalam penyampaian yang kami sampaikan tidak terpuaskan ataupun ada kekurangan-kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang status saya sebagai pemain pengganti, ya, sebagai pengganti daripada Ustaz Haji Aswadin, yang insyaallah apa yang disampaikan pada pagi hari ini insyaallah menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih lagi mendapatkan keridhaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, dan di antara nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita pergunakan untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kata Al-Quran, Bapak Ibu orang tua kami, ada orang yang dikasih nikmat, tapi mereka itu tak pandai memanfaatkan nikmat. Makanya dari banyak ayat yang ada dalam Al-Quran, Allah itu kalau berbicara tentang nikmat, Allah itu kalau berbicara tentang syukur, itu hanya terulang kurang lebih hanya 10 ayat saja dalam Al-Quran. Kalau kita bedah isi dari Al-Quran itu, dari 6.666 ayat, Allah bercerita tentang sholat diulang sebanyak 60 kali dalam Al-Quran, 60 ayat. Kalau Allah bercerita tentang puasa, itu terulang sebanyak 41
Ketika dia mampu membawa nikmat yang Allah berikan untuk dia beribadah kepada Allah, maka la'azidannahu, Allah akan tambah nikmat yang banyak. Itu kata Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Maka alhamdulillah Allah kasih kita hari ini nikmat. Allah kasih hari ini kita anugerah. Yang di antara nikmat-nikmat dan anugerah tersebut kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi Bapak Ibu orang tua kami, nikmat yang kita pergunakan itu adalah nikmat yang kita pergunakan untuk menuntut ilmu, nikmat mengaji. Saya teringat salah satu pesan yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Muqaddimah Kitab Minhajul Abidin. Imam Al-Ghazali bilang, hidayah yang paling sulit didapati di akhir zaman itu adalah hidayah datang pengajian. Itu kata Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena gak semua orang dikasih nikmat untuk belajar ilmu. Gak semua orang Allah kasih nikmat untuk mengaji. Karena orang yang datang ke pengajian ini, Pak, orang-orang yang dipilih aja ini sama Allah. Orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, kita yang hadir di majelis yang mulia ini, Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, adalah orang-orang yang hari ini, saat ini derajatnya diangkat sama Allah. Allah yang bilang dalam Al-Mujadalah ayat 11, ya fa'ilul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah, orang yang berilmu, para ulama tafsir menafsirkan maknanya adalah orang yang menuntut ilmu, kemudian daripada yang dituntutnya dia berilmu. Utul ilma darajat, Allah angkat derajatnya karena ilmu yang dimiliki. Jadi hari ini kita hadir ke majelis yang mulia ini adalah anugerah yang harus kita syukuri kepada Allah, yang mudah-mudahan insyaallah mampu kita istiqomahkan, mampu kita teguhkan sehingga menjadikan kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dan pengangkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, semoga dalam perbanyak salawat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita menjadi daripada golongan-golongan pengikut daripada kekasihnya Nabi Muhammad yang nanti akan mendapatkan syafaat pertolongan daripada Rasulullah dan akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari yang mulia ini kita akan mencoba membedah satu firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat yang ke-7. Sebenarnya Pak, ini ayat yang sering disampaikan sama para dai, sama para ustaz, sama para muballigh. Dan mungkin kalau kita dengar daripada ayatnya, kita itu tidak akan asing. Quran surah Muhammad ayat yang ke-7. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kan tidak asing ini ayatnya. Ayat ini bercerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menolong agama Allah. Allah memberikan bantuan kepada orang-orang yang membantu agama Allah. Sehingga ayat ini diawali dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita buka Pak dalam Al-Quran, dari jumlah 6.666 ayat, ayat yang berisikan lafaznya ada ya ayyuhalladzina amanu itu hanya terulang sebanyak 89 kali. Jadi dari 6.666 ayat, ayat yang awalnya berawalkan atau isinya yang ada lafaznya ayyuhalladzina
Firman Allah dalam Al-Quran surah